kami mempresentasikan hasil ringkasan kami dari jurnal yang berjudul Transitioning from Analog to Digital Radio Broadcasting, a Simulcast System Approach in Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang. Yang perlu Anda ketahui, media elektronik yang tertua di Indonesia ialah radio. Radio di sini telah bertahan selama hampir 100 tahun dan telah mencoba bersaing dengan media lain, dan juga radio dikenal memiliki dua jenis, yaitu analog dan digital. Namun di Indonesia masih dominan menggunakan radio analog melalui AM dan FM. Radio juga memiliki fitur unik, yaitu pengiriman pesannya dapat didasarkan pada geografi dan demografi. Akan menjelaskan tujuan penelitian untuk agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai penyiaran radio di Indonesia, dan juga untuk lebih mendalam tentang penerapan simulcast multimedia analog dan digital di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan teknik metode studi dan kualitatif yang menekankan masalah spesifik dengan pengembangan radio digital di Indonesia, dan juga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Setelah metode penelitian, di sini ada teknologi penyiaran. Kini, teknologi penyiaran di Indonesia akan menjadi digital dan hanya bermigrasi ke televisi digital. Namun, radio juga masih mencari bentuk terbaiknya, dan pemerintah Indonesia juga sedang mempelajari keuntungan dan kerugian dari teknologi penyiaran yang menggunakan broadcasting, audio digital atau DAB, dan radio digital mondiale atau DRM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian simulcast dan multi-platform. Simulcast adalah langkah transisi dari analog ke digital, sehingga tidak langsung mematikan layanan analog dan memberi waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi. Sedangkan multi-platform adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu konten produk, layanan, atau aplikasi yang bisa dijalankan, diakses, atau disebarkan melalui lebih dari jenis platform. Di sini juga ada regulasi pemerintahan pada pasal 41 Peraturan Menteri Nomor 06 dari 2021 menyatakan bahwa pemeliharaan layanan penyiaran digital melalui sistem terestrial mencakup layanan program penyiaran, layanan multiplexing, dan layanan bantu. Namun, pemerintah Indonesia juga belum menegakkan YSO. Setelah regulasi pemerintahan, di sini ada peran internet pada radio. Sudah ada lebih dari 3.000 stasiun radio yang sudah menyiarkan program mereka melalui internet, karena internet menawarkan kemungkinan tak terbatas untuk akses radio, dan siaran radio dapat ditransmisikan ulang melalui internet. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis radio internet yang ada. Di sini ada kategori pertama, yaitu stasiun yang biasanya menyiarkan sinyal siaran melalui web. Dan di kategori kedua, ada stasiun internet yang biasanya menawarkan pemrograman secara elektronik dan mandiri di dunia cyber. Ini juga ada keunggulan-keunggulan dari radio online dan internet. Yang pertama, rentang siaran tanpa batas jika memiliki akses internet. Dan yang kedua, kualitas suara digital. Dan yang terakhir, tidak memerlukan izin seperti radio tradisional.